بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. A'udzu billahi, saya berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun, dan sesungguhnya walaqad khalaqna, kami telah ciptakan al insana, manusia, dari apa? Min shalshalin, dari tanah, ya, tanah liat. Min hama'in, dari lumpur yang berwarna hitam. Masnun, terus yang berbentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang pertama tentunya, ya, yakni Nabiullah Adam, yaitu dari tanah liat, ya, yang kering, ya, tanah liat yang kering, yang apabila diketuk kayak macam genteng, ya, terdengar, maka suaranya itu suara dari tanahnya itu. Jadi tanah yang kering, yang keras, ya. Kita kan kalau batu bata ataupun cobek gitu, ya, yang buat nyambel, yang kalau baru mateng dari api yang baru jadi dibakar tuh, ya, kering kan kalau diketuk-ketuk. Nah, Nabiullah Adam dibentuk dari tanah yang seperti itu, ya. Jadi tanah yang warnanya hitam, ya, dan baunya juga nggak sedap, ya kan, tanah, ya. Jelas ini mengandung makna bahwa kita tidak boleh sombong, ya. Kita diciptakan dari tanah, itu yang tanah liat, berasal dari tanah. Kita sekarang dilahirkan hidup di atas tanah, nanti akan masuk ke dalam tanah, ya kan. Nggak ada apa-apanya kita ini kalau dibandingkan kalau misalnya ruh tidak masuk, ya nggak ada nilainya itu. Begitu aja, ya kan, tanah, ya. Karena dimasukkan ruh oleh Allah, ya, jadilah hidup, jadilah manusia bisa terhormat. Tuh, ya kan. Jadi itulah makna walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan bani Adam ini. Jadi setelah dimasuki ruh hidup itu terhormat, bahkan malaikat sujud kepada makhluk yang bernama Nabiullah Adam alaihis salam. Tuh, jadi kita harus melihat asal usul kita, ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Semua manusia sama aja, ya. Jadi karena kita ini berasal dari satu, ya, dari satu benda yang sama, maka kita tidak boleh yang ganteng, yang jelek, yang susah, yang kaya, ya kan, sama aja, ya. Hakikatnya mah kita diciptakan oleh Allah dari tanah dan akan masuk nanti ke lubang tanah, nggak ada apa-apanya. Dan saat masuk juga itu nggak ada yang mau ikut. Nggak usah pakai kita ini dah, zaman Nabiullah Adam dah, ya. Tuh, tidak dimasukkan ruh, tidak ada harganya. Kita yang sudah wujud manusia aja nih, coba dantar keluarga kita misalnya meninggal nih, ya, dicabut nyawanya, sudah keluar nyawanya, kita jadi jenazah di situ, ya. Kira-kira orang segen apa enggak? Lah segen, ya kan? Biar ditaruhnya juga bukan di kamar, di mana? Di luar, di balai, kan gitu, ya. Ada enggak misalnya begitu orang udah meninggal, taruhnya di kamar, pakai AC gitu kan? Enggak mah. Suruh nemenin deh bininya, ya,
atau suaminya kagak bakalan mau, saya kira itu ya kan, orang gak ada nyawanya tuh ya iseng. Itu masih ada bentuk manusia, cuman dicabut aja rohnya, kita sudah nggak ada harganya, udah nggak ada apa-apanya di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nah itulah ya, kalau mau orang-orang yang sombong tuh mesti lihat begitu tuh, sama aja ya, sama aja. Ya, walaupun misalnya ngomongnya cinta sehidup semati segala macam, nggak bohong ya kan. Kalau udah masuk mah tuh, kalau udah masukin yang turun di bawah hanya beberapa orang, terus kita dimiringin tuh ya kan, dipasang dah tuh apa namanya papan ya kan, udah diuruk, diinjek-injek, ya Allah ya kan. Nah, ngikut semua sih, saat diiring itu ngikut, keluarganya ikut, hartanya ikut, tuh pada ngikut, bahkan mobil-mobilnya pun ngikutin, apa namanya, ngikutin, ngiring ya, mobil mewahnya itu ngiring ngikut, tapi dia nggak bakalan masuk, udah selesai, udah pulang masing-masing tuh. Yang tinggal di situ apa? Amal perbuatan kita. Yang tinggal sholatnya, sodakohnya, puasanya, silaturahimnya, pahala ngajinya, di situ yang nemenin ya. Yang lain enggak ada yang nemenin tuh. Ya. Sedih keluarganya, yang paling seminggu 2 minggu ya kan. Udah kesananya mah, udah kadang-kadang sesama anak saling berantem ya kan. Ada yang mempermasalahkan mobilnya, ada yang rumahnya ya. Giliran utangnya nggak ada yang mau bayar ya. Giliran utangnya nggak ada yang mau bayar, kontrakannya menjadi rebutan dah tuh ya. Ya Allah, ke lahir kita tidak membawa apa-apa, saat mati pun kita tidak membawa apa-apa, karena itu yang kita bawa adalah amal perbuatan kita tuh. Nah itu contoh kecil ya, nggak usah pakai Nabiullah Adam, saat kita dicabut nyawanya aja kita sudah nggak ada artinya tuh ya. Nggak ada yang mau nemenin sendiri-sendiri itu kan, iseng. Itu artinya kan sudah nggak ada harganya lagi ya. Nah, jadi yang membuat kita ini terhormat, orang pada hormat karena ada ruhnya ya. Hidup nih, apalagi ditambah berilmu, orang pada hormat ya. Memang kita ini nggak ada apa-apanya. Nah, Nabiullah Adam diciptakan dari tanah ya, yang warnanya hitam dan juga baunya tidak sedap. Nah, bisa terhormat karena ada ruh ya, dimasuki ruh. Ya, bahkan di dalam satu riwayat yang menjelaskan tentang doa Nabiullah Adam setelah taubat, yang kalimat Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana itu ya. Tambahannya di situ Nabiullah Adam berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan hak kebenaran Nabiullah Muhammad, ampunilah dosa-dosa kami. Nah, Allah bertanya, kenapa kau sebut nama itu ya? Saat saya diciptakan, lamma khalaqtani, kata Nabiullah Adam, saat engkau ciptakan aku, wa nafakhta fihi ruhi, dan kau tiupkan ruh ke jasadku, lalu hidup. Falamma rafa'tu ra'si, saat saya melihat, saat mengangkat kepalaku, yang saya pertama lihat adalah nama Allah, nama Muhammad bersanding dengan nama Allah di tiang arsy-nya itu ya, sudah ada namanya. Itu Muhammad sudah ada namanya saat Nabiullah Adam diciptakan. Kata Nabiullah Adam, saya nggak tahu tuh makhluk yang bernama Muhammad itu siapa, tapi yang jelas itu bukan makhluk sembarangan karena disandingkan dengan nama Allah begitu. Jadi diciptakan sebelum Adam tuh namanya sudah ada tertulis gitu ya. Nah itu, jadi Nabiullah Adam sendiri berdoa wasilah ya. Wasilah, apa sih wasilah itu? Pakai tawasul gitu ya. Bihaqqi Muhammadin, dengan kebenaran Nabi
Muhammad lagi, apalagi kita sebagai umatnya tuh. Nah, itu dalil tuh orang yang enggak apa namanya, ngapain sih katanya pakai wasilah tawasul gitu ya. Kalau bahasa ini kan tawasul, doa berdoa aja langsung kepada Allah ya, ngapain pakai segala tawasul tuh. Dia katakan bid'ah ya, katanya nggak ada dasarnya, ngapain tawasul. Emang Allah butuh begituan kan gitu. Nah, iya enggak, kita ada dasarnya. Nabiullah Adam sendiri pakai ya, itu manusia pertama. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan yang kedua jin, maksudnya adalah jin itu adalah pemimpinnya atau ketuanya, pembesarnya iblis ya. Ya, jadi jin itu ada, itu ketuanya yang bernama iblis. Nah, anak buahnya lah jin ini ya. Kami telah menciptakan jin itu sebelum Nabi Adam diciptakan. Tuh, jadi jin lebih dulu ya. Min qablu, dari sebelumnya, maksudnya dari sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada jin. Diciptakan dari apa? Min narin, dari api, as-samum yang sangat panas tuh. Jadi pantas dia ya. Memang sebelumnya udah ada di surga, sudah diciptakan lebih dulu dibandingkan Nabiullah Adam, jin. Makanya dia sombong, dan diciptakannya bukan dari tanah, dia api ya. Api yang menyala, yang sangat panas, yang tidak ada asapnya. Api kalau masih ada asapnya ya biasa-biasa aja, maksudnya panas sih bagi kita ya. Tapi api yang benar-benar nggak ada asapnya itu ya, kalau yang buat manggang apa itu kan ya, udah panas. Bahkan di sini dijelaskan dapat menembus pori-pori, saking panasnya tuh. Ya itu jin diciptakan dari apa namanya, ntar ya, api yang menyala, api yang sangat panas. Nah itu jin. Apa nih mananya? Jadi kita paham bahwa jin itu yang tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam ya, karena dia merasa diciptakan lebih dulu ya kan, dan diciptakan dari zat yang berbeda dengan Adam. Dia dari api, bahkan dia menganggap api lebih hebat dibandingkan tanah. Tuh. Mananya apa? Diciptakan oleh Allah sebelum Nabiullah Adam alaihi salam. Inilah yang menyebabkan jin itu bisa sombong. Mananya bahwa kita saat kita nanti dilahirkan, terus kita sekarang jadi manusia, yang dulu kita nggak punya apa-apa, lalu sekarang kita punya apa-apa. Ada yang punya ruko, ada yang punya pangkat, ada yang punya jabatan, punya macam-macam. Itu tidak boleh sombong ya. Nanti orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, nanti bareng dikumpulin dengan jin ya, dengan setan ya. Sekuat apapun itu manusia pasti ya, yang namanya kematian itu pasti ya. Orang-orang yang sombong misalnya dengan Fir'aun mati ya, Korun yang kayanya nggak ada bandingannya mati kan, semua. Siapa yang sampai sekarang masih hidup? Nggak bisa ya. Dan jasad Fir'aun yang sekarang diabadikan itu juga sebagai bukti bahwa memang ayat Al-Quran menjelaskan itu. Allah selamatkan jasad Fir'aun sampai sekarang masih bisa dilihat ya. Di Mesir, sono kalau main ke Mesir itu nanti ngelihat di sono Fir'aun ya. Jasadnya masih utuh ya. Maksudnya dikeringkan jadi mumi, itu masih kelihatan bentuk hidungnya di situ, rambutnya ada di situ ya. Tuh. Bahkan kemarin di Taman Mini nggak tahu, wallahu alam, ada pameran itu peninggalan Nabi Muhammad ya.
Bayar berapa waktu itu ya? 200 apa masuk ke situ? Kalau saya ya bayar 200 itu ada rambutnya Nabi Muhammad, ada apalagi itu bekas jenggotnya, ada tongkatnya, ada apa namanya, tombaknya yang dalam perang itu Khalid bin Walid, semua ada itu di Atin, di bawah Atin tuh, tapi kayaknya sudah nggak ada sih sekarang, udah selesai karena katanya sih digilir berbagai macam negara itu, di banyak negara katanya mah iya dikumpulkan dari mana, katanya dari India apa Brunei ya, itu dibeli, dikumpulkan dan dikelilingkan, dipamerkan di setiap negara itu. Nah kemarin giliran di Indonesia sekitar 2 minggu kalau nggak salah itu dipamerkan pedang, bekas minumnya, terus girbah yang tempat wudhunya ada di situ ya, aslinya gitu di kaca, kita tinggal ngeliat-liat aja. Nah, itu ada ya. Jadi kalau Firaun ada memang di sono, jasadnya langsung dia mah ya di Mesir. Nah itu apa namanya, bukti bahwa ayat Al-Quran telah menjelaskan itu. Kami selamatkan jasad itu untuk apa? Dijadikan sebagai ayat, sebagai bukti ya, bukti bahwa dulu ada orang yang sombong, kekuasaannya luar biasa, bahkan ngaku sebagai Tuhan, mati tuh ya, nggak bisa apa-apa. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalin min hama'in masnun. Wa idh qala, dan saat qala berkata atau berfirman, rabbuka Tuhanmu berfirman kepada siapa? Lil malaikati, kepada para malaikat. Allah berkata kepada para malaikat, Inni khaliqun, kata Allah, sesungguhnya aku yang menciptakan basyaron, seorang basyar, manusia, dari apa? Min solsolin, dari tanah liat yang kering, min hamain, berasal dari lumpur yang berwarna hitam, masnun, yang dibentuk jadi manusia seperti sekarang ini, cuma dulu bentuknya tanah. Tuh, kasih tahu dia sama malaikat, saya akan menciptakan jin ya. Saya akan menciptakan manusia yang bernama Adam. Bahkan malaikat juga awalnya sempat protes ya. Sempat protes. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min hama'in masnun. Di Al-Baqarah tuh ada tuh yang protes itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan jadikan di bumi khalifah. Qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nih malaikat sempat protes juga. Katanya saya mau menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ya. Akan menciptakan manusia dari tanah yang nanti dia akan menjadi khalifah, pemimpin di bumi. Apa kata malaikat? Qala ataj'alu fiha. Malaikat menjawab, kenapa kau ciptakan fiha, di dalam bumi, may yufsidu fiha, orang yang nanti akan merusak, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah, saling perang, saling berantem. Wa nahnu, sementara kami, kata malaikat, nusabbihu bihamdika, memahasucikan kepada engkau, wa nuqaddisulak, dan memahasucikan engkau. Tuh, lah ngapain sih ya ciptain manusia yang bernama Adam itu yang jadi khalifah? Kenapa bukan saya aja, kami nih ya, malaikat selalu memahasucikan engkau. Nah, kenapa mesti manusia? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu dan kalian semua tidak tahu. A'lamu ma la ta'lamun, saya mengetahui apa yang kalian semua tidak tahu. Bahasa kitanya mah begini,
gua lebih tahu daripada lu, kan gitu. Iya, kalau bahasa Betawinya kira-kira begitu ya. Ngapain sih ciptain Adam? Kan dia berantem, dia perang, dia macam-macam. Kenapa bukan gua aja, ya kan? Gua kan makhluk yang taat, sujud, ruku, ya, bertasbih. Nah, kata Allah apa? Gua lebih tahu daripada lu. Nah, itu bahasanya ya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuh. Akhirnya bahkan dalam satu ini benar, emang lebih tahu, benar, akhirnya diuji, ya kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati in apa? Allah ajarkan kepada Nabiullah Adam nama-nama. Kalau bahasa kita mah coba tes dah, kan gitu ya. Malaikat sama manusia ini sama Adam, Allah ajarkan Adam nama-nama. Ya, kira-kira nih kalau sekarang mah ini namanya pintu, ini namanya ini, ya kan, semua dikasih tahu. Lah malaikat mah kagak tahu. Ya. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Suruh nyebutin tuh. Kata Allah, ambiuni, ya. Coba ceritakan apa nama itu. In kuntum shadiqin, kata Allah, jika kamu benar, coba apa ini namanya. Dia enggak tahu. Akhirnya apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kapok dia ya. Akhirnya apa? Iya, memang saya enggak tahu, kan? Iya, Adam tahu dia. Wa 'allama Adam al-asma. Dia sebutin Adam satu-satu. Tuh, kata Allah. Gua bilang juga apa? Adam bisa jawab. Lah kamu enggak bisa jawab. Tuh, ya. Karena diajari oleh Allah. Allah sudah dikasih tahu, sudah diberikan pelajaran oleh Allah. Jadi nggak boleh sombong. Dari sujud juga bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan, ya, yang menyuruh Allah. Jadi hormat bukan Adamnya, tapi yang menciptakan Adam, ya, yang nyuruh siapa, kan gitu. Itu jadi Allah inni khaliqum basar min hamai, maksudnya ini dikasih tahu Allah Tuhanmu, ya, bercerita kepada malaikat bahwa saya akan mau menciptakan manusia yang bernama Adam itu dari tanah. Disebutin, dikasih tahu sama malaikat tuh, ngasih tahu. Jadi enggak ujug-ujug cipta pelajaran, ya, bahwa kita jangan sombong kepada siapapun yang memang lebih rendah dari kita. Apa aja, misalnya kita diberikan kelebihan oleh Allah, apa aja diberikan kelebihannya. Ada yang wajahnya, ada yang ilmunya, ada yang hartanya, ada yang pendidikannya, ya. Tidak boleh kita menghina, mengejek, mengecilkan, merendahkan orang lain, ya. Gak boleh. Itu sudah Allah takdirkan masing-masing. Kelebihan seseorang apapun bentuknya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ya. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita tinggal jalani. Jadi tidak boleh kita mengejek seseorang, menghina seseorang karena pendidikannya, mengejek seseorang karena fisiknya, ya. Allah kasih, Allah ciptakan seperti itu, ya udah. Artinya kalau kita menghina, ya, mengejek, merendahkan, berarti merendahkan yang menciptakan Allah. Bahkan di zaman Nabiullah Musa pun anjing sempat marah, ya. Ketika ada seorang yang menghina anjing, ya kan? Apa artinya? Anjing jawab, artinya kalau kamu menghina saya itu berarti menghina yang menciptakan saya, yakni Allah Subhanahu wa taala.